Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat-sobat semua, siang hari ini ya, semoga teman-teman dan sobat-sobat semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun lah. Itu bagi yang masih sakit ya, semoga diberikan kesembuhan ya kan, kesehatan itu. Hari ini saya ingin membicarakan satu topik tentang penyakit, atau ya kadang bisa dikatakan juga ini adalah ujian ya, ujian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadapkan pada sebuah penyakit yang membuat kita harus bekerja keras untuk mengobatinya ya, baik itu dengan obat maupun dengan beribadah lebih baik, memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kesembuhan ya kan? Diberikan petunjuk juga bagaimana petunjuk obat apa yang cocok atau yang sesuai, yang bisa menjadi jalan kesembuhan kita, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan saya membahas tentang penyakit ini apa yang kebetulan juga saya alami ya. Jadi dan sampai sekarang saya masih juga ya masih berjuang lah, yaitu asam lambung. Asam lambung ya, ini tentu banyak hal yang perlu kita perhatikan. Kalau saya bicara asam lambung, awal mulanya saya kena asam lambung ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal ya. Jadi pertama, kalau seperti saya ini dulu terus terang saya bukan tipe orang yang susah makan. Jadi saya makan itu normal, pagi, siang, sore itu saya makan. Tapi kenapa saya kok sampai bisa terkena asam lambung? Nah, itu yang menjadi topik menarik itu. Dari pengalaman saya, sebenarnya asam lambung saya ini sudah lama, cuman saya tidak menyadari. Jadi saya baru menyadari ketika ya bisa dibilang 6-7 tahun kemudian. Karena waktu itu dulu saya pernah kalau setiap sakit, bukan sakit ya, setiap sikat gigi itu saya selalu muntah. Nah, saya tidak menyadari bahwa itu ternyata sebenarnya juga bisa dibilang itu adalah gejala asam lambung. Waktu itu saya tanya dokternya juga tidak jawab ya, kebetulan dokter perusahaan itu. Jadi tentu zaman itu juga tidak ada YouTube yang mungkin saya bisa mencari informasi dari YouTube kenapa kok seperti ini gitu, atau dari Google itu tidak seperti sekarang ini ya kan. Zaman itu masih Yahoo dan kawan-kawan. Nah, tapi seiring dengan jalannya waktu, pada suatu hari saya, ternyata saya ini asam lambung saya itu naik ya, itulah awal mulanya itu. Tapi waktu itu mungkin karena saya masih usianya masih muda ya, mungkin sekitar antara ya sekitar 30-an tahun, jadi itu tidak begitu berpengaruh dengan tubuh saya. Tapi begitu waktu berjalan ya kan, usia bertambah ya kan, daya tahan kita juga semakin turun itu. Nah, pikiran kita juga tidak sekuat dulu waktu masih muda. Akhirnya itu menjadikan saya suatu hari menjadi ya sakit lah istilahnya. Dan waktu itu, dan yang perlu saya jelaskan bahwa saya ini tidak merasakan sakit perut atau apa, tidak, sama saya. Jadi nggak sakit. Cuma suatu waktu ketika saya akan mengalami problem yang berat dalam sakit saya itu, ketika saya minum, kebetulan maaf ya ini sambil berdiri kebetulan, karena waktu itu suatu waktu saya harusnya sambil duduk kan. Tapi kebetulan waktu berdiri itulah saya terasa bahwa ketika saya minum itu di perut saya kelihatan sengkring gitu ya, bisa dibilang perih lah, walaupun itu cuma sebentar. Nah, akhirnya dari situlah saya akhirnya, ini saya sakit ini itu. Nah, akhirnya sampai suatu waktu saya ini sering sering meludah karena banyak lendir di tenggorokan saya itu. Waktu itu saya masih terus terang masih belum menyadari bahwa itu adalah asam lambung ya, karena kekurangannya karena mungkin belum pernah mengalaminya, jadi saya masih belum tahu.
Sampai suatu hari saya ketika dalam perjalanan itu sering batuk dan akhirnya saya sesak nafas ya, itulah. Oh, dari situ itu sampai saya akhirnya sesak nafas dan saya tidak sanggup melanjutkan perjalanan dan saya harus terpaksa mampir ke mana itu, ke rumah sakit di Surabaya ya. Jadi, nah akhirnya saya pun mencari saya sakit apa ya gitu. Di seiring juga saya agak sesak nafas juga setiap bernafas agak kesulitan gitu lah. Dan waktu itu saya bawa ke saat tes scan itu, tapi secara umum kondisi saya itu tidak apa-apa gitu. Termasuk saya juga rongsen paru-paru ya kan. Waktu itu saya hanya dilihat oleh dokter istilahnya dilihat oleh klinik tes saja, jadi nggak ketahuan kalau saya ternyata ada selain asam lambung juga saya kena bronkitis ya. Jadi saya waktu itu saya sampai akhirnya saya ke dokter karena gejalanya cukup berat ya. Jadi setiap hari saya ini kepayahan dari dada itu bisa kalau kena angin waktu bekerja itu bisa tembus ke belakang. Jadi rasanya kayak begitu. Jadi dan was-was itu karena ya namanya orang ya manusiawi lah, kadang saya juga merasa waduh ini jangan-jangan sakit jantung atau paru-paru gitu ya kan. Dan memang saya akhirnya berinisiatif ke dokter, jadi kebetulan perjalanan saya ke kantor itu melewati rumah sakit, jadi setiap saya sebelum berangkat bekerja itu saya ambil waktu untuk ke rumah sakit dulu lah untuk cek. Selain cek darah, dan ternyata darah saya normal aja ya, walaupun kolesterol saya agak tinggi memang, dan itu salah satunya yang harus menjadi PR saya untuk menurunkannya ya kan. Kolesterol saya waktu itu sekitar 230-an ya kan, dengan triglycerid saya yang tinggi. Itu HDL saya rendah karena mungkin saya kurang olahraga ya. Jadi dari situ saya perbaikilah hidup saya dengan setiap hari berjalan kaki ya kan. Itu wah, saya kena penyakit ini sekitar umur 42-43 gitu. Kalau dulu itu sebenarnya saya umur 3 bulan sudah kena, cuma nggak terasa karena mungkin fisik saya masih kuat. Nah, akhirnya waktu itu pertama saya ke dokter THT karena tenggorokan saya bermasalah. Nah, itu setelah anfal pertama ya saya masuk UGD itu. Nah, setelah saya di THT saya diberikan dokter obat. Itu salah satu obatnya itu cetirizine ya, jadi untuk menekan antihistamin biar tidak keluar darah. Nah itu setelah itu saya agak mendingan, jadi istilahnya saya lebih tenang ya. Sebelumnya dari setelah masuk rumah sakit itu di UGD itu yang ternyata saya tidak apa-apa katanya, tekanan darah, kandungan oksigen tidak apa-apa itu, dan saya masuk sore, malamnya saya jam setelah isya itu saya sudah keluar. Nah, setelah beberapa hari itu saya cuma istirahat 2 hari, 3 hari itu. Setelah itu saya kerja kembali, tapi ya tidak karu-karuan. Kalau saya naik motor ini ternyata tembus dari depan ke belakang, cukup mengkhawatirkan bagi saya ya. Tapi dengan berdoa lah kepada Allah, semoga diberikan keselamatan dan kesembuhan saya dan semua itu. Berjuanglah gitu. Dan saya ke rumah sakit untuk mengetahui istilahnya ke dokter THT itu pertama agak mendingan lah, lumayan ya itu. Tapi problemnya saya itu waktu itu setelah ya dalam arti kalau saya di lampu merah atau apa itu kan berhenti. Nah istilahnya kan banyak polisi ya. Nah itu nafas saya masih tidak karu-karuan, agak sesak itu. Nah, akhirnya satu ketika wah ini saya harus ke dokter paru-paru. Kebetulan saya pernah tes sebelumnya, sebelum sakit itu, sebelum anfal itu, untuk mengeteskan untuk memperlihatkan hasil ronsen kepada dokter paru-paru. Dan akhirnya dokter paru-paru langsung bilang bahwa saya kena bronkitis. Ya mungkin karena tempat kos saya sebelumnya itu kan tempatnya bahan kimia ya di perusahaan rayap. Jadi secara saya tidak sadar waktu berjalan itu mempengaruhi kesehatan paru-paru saya.
juga selain itu saya sendiri bekerja di bidang kimia sebagai seorang ya peris setelah itu R&D itu, yang tentu banyak berkutat dengan bahan kimia itu kan salah satu yang paling kita kita takutkan itu adalah kesehatan paru-paru kita. Dan selain ini, ya, selain itu ya ini jangan lupa bagi teman-teman yang setiap hari naik sepeda motor dalam bekerja dengan jarak yang cukup lumayan jauh. Kebetulan saya dari tempat kerja dengan rumah saya ini sekitar ya 20-an kilo lah, 18 sampai 20 kilo. Kalau PP ya sudah 40-an. Nah, saat waktu itu dalam kurun waktu 5 tahun itu tidak pernah pakai pelindung dada. Akibat dari itu mungkin juga salah satunya yang mempengaruhi dari kesehatan saya. Jadi jangan lupa pakai pelindung dada buat teman-teman yang kerjanya jauh. Jangan merasa, oh saya sehat, saya kuat. Nah, jangan. Lebih baik dilindungi badan Anda agar awet sehat. Itu. Dan waktu pun berjalanlah itu dengan saya diberikan obat oleh dokter, dari dokter paru-paru, pelan tapi pasti ya, kesehatan paru-paru saya cukup ya membaiklah itu. Yang asalnya rasanya nafas itu kita yang kontrol, akhirnya waktu berjalan itu lama-lama bisa bernafas dengan sendirinya dengan enak lah. Dan tapi jangan lupa ya, jadi kita juga olahraga setiap hari. Kebetulan saya setiap hari itu jalan kaki, ya kalau enggak ya 2 hari sekali jalan kaki. Kadang ada lari-lari kecilnya untuk melatih paru-paru saya. Itu. Yang jelas waktu itu memang saya sudah merasakan sakit selain asam lambung itu juga ketika saya pakai untuk, saya ini kebetulan suka lari sedikit ya, lari-lari kecil itu proses pemulihannya setelah berlari itu lama, tidak cepat segar. Ini kan aneh, baru olahraga harusnya kan segar sehat, ini rasanya ya tidak enak gitu lah. Ternyata memang betul paru-paru saya kalau olahraga. Nah waktu berjalan kadang ini mungkin karena ini yang ini sebab asam lambung ya, asam lambung saya naik kalau saya banyak pikiran itu, jadi ada akhirnya saya kena yang namanya panic attack ya kan, perasaan takut. Dan terus terang perasaan saya termasuk takut mati waktu itu. Nah, takut mati ya akhirnya ya cukup mengaruhi kehidupan saya gitu. Jadi kemana-mana saya jadi agak tidak insecure lah, tidak percaya diri, ada ketakutan itu. Ya tapi hidup ini kan harus jalan, kita kan mencari nafkah, harus bekerja ya kan. Kita tidak bisa mengasihkan diri kita ya. Walaupun berat tapi ya kita harus jalani, bekerja terus itu. Tapi memang dari penampilan fisik saya memang kalau dari katanya teman-teman kerja atau apa yang jarang lihat itu saya kelihatan sakit, memang pucat itu. Kalau yang biasa dengan kita sendiri yang setiap hari nggak kelihatan, tapi yang jarang kelihatan begitu lihat kita sekali gitu, tahu dia. Nah, itu termasuk keluarga saya yang ada di Kota Batu itu. Kalau mereka tahu sakit, cuman namanya keluarga kadang nggak ngomong terus terang ya, tapi dalam hati mereka saya yakin mereka mendoakan akan kesehatan saya, kebaikan saya. Ya, waktu pun berjalan kadang saya ini sering kadang keringat dingin ya, atau tiba-tiba sesak ya kan, ketika asam lambung saya naik ke UGD ya kan, di UGD ketemu dokter, diperiksa dokter nggak apa-apa, pulang lagi seperti itu. Nah, lama-lama saya juga mikir, wah kalau ini terus-terusan ya akan menakutkan gitu kan. Gitu. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah agar diberikan jalan kesembuhan, jalan obat yang kira-kira akan menjadi ya jalan lah, tentu jalannya dari Allah ya itu. Makanya ini kita harus sering-sering silaturahmi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat kita ya. Kira-kira mereka yang punya pengalaman itu obatnya apa kan gitu. Nah kebetulan di antaranya itu yang pernah saya coba itu adalah binahong, daun binahong direbus. Tapi saya tidak menyarankan daun binahong ya, ini tolong diperhatikan. Jadi herbal itu walaupun dari alam tetapi enggak secara bukan berarti itu aman, tidak. Karena di dalam herbal itu dalam itu juga ada bahan-bahan kimia yang kadang tidak match dengan tubuh kita. Kebetulan saya itu minum binahong, walau saya agak terlambat menyadari bahwa itu ternyata punya efek negatif untuk tubuh saya.
ternyata binahong ini bisa membuat ritme jantung itu kacau. Jadi tekanan darah menjadi kacau balau, dan itu saya sadari ketika berwaktu-waktu akhirnya saya mengalami ya istilahnya kok kacau ya ternyata. Nah akhirnya saya tinggalkan. Nah, yang masih saya pakai selain binahong yang akhirnya saya tinggalkan, dan ini juga perlu saya beritahu kepada teman-teman yang sekitar asam lambung untuk berhati-hati. Kalau walaupun itu herbal, tetap harus kita perhatikan bahwa kita tangkap bahwa herbal ini kira-kira ada pengaruhnya enggak ya untuk tubuh kita. Nah, itu. Nah, untuk yang saya pakai selain binahong yang sudah saya tinggalkan adalah madu kelanceng. Kebetulan saya diberitahu oleh teman-teman bahwa pernah dari saudaranya itu mencoba madu kelanceng, ternyata bisa untuk mengobati lah atau mengurangi dari dampak dari asam lambung itu. Nah, waktu itu saya saya coba untuk membeli madu kelanceng kebetulan dari Kudus Padi ya, saya lupa itu dari Tokopedia. Nah, itu saya minum, saya beli harganya sekitar 130-an sama mungkin sekitar 20-an lah, jadi sampai rumah 150-an. Itu isinya sekitar kalau 250-300 ya, jadi sebotol inilah, itu sebotol kayak gini 300 ml atau ini. Nah begini ini botolnya, rata-rata kalau madu kelanceng biasanya botolnya kayak gini gitu. Nah alhamdulillah tentu dengan seizinnya ya, itu mengurangi dampak daripada yang saya rasakan. Jadi setidak-tidaknya walaupun saya cemas ya kan, khawatir ya, namanya orang sakit asam lambung itu kalau sudah lumayan itu ya terjadi itu cemas, panik attack, dan lebih parah lagi nanti ada anxiety disorder itu ya. Walaupun saya cemas, khawatir, tapi itu masih bisa terkendali, jadi nggak sampai saya itu sesak nafas. Nah itu alhamdulillah itu. Jadi kita nggak sering bolak-balik UGD lah gitu. Nah akhirnya alhamdulillah lah saya bisa membaik. Tandanya kalau kita sudah membaik? Kalau perasaan kita itu plong gitu. Mungkin ketika waktu asam lambung itu kita jarang tertawa karena khawatir dan sebagainya. Nanti ketika kita sudah membaik, maka kita akan merasakan plong dan kita bisa lebih sering tersenyum, nggak stres lah. Jadi teman-teman bisa coba nanti madu kelanceng ya, nanti saya sertakan di linknya di YouTube saya ini. Nah, nanti bisa dicoba ya, siapa tahu itu cocok untuk teman-teman sobat-sobat yang sedang ya menghadapi cobaan dengan penyakit asam lambung. Ya selain cobaan itu ya kita syukuri lah, karena bagaimanapun penyakit itu kalau kita meratap ya nggak akan sembuh, malah mungkin menjadi lebih parah. Jadi kita syukuri, karena dengan mensyukuri dengan adanya penyakit ini kita menjadi lebih hati-hati, ya, lebih dekat kepada Tuhan ya, gitu. Bahwa ternyata Tuhan itu masih sakit pada kita, mengingatkan kita ternyata gitu, untuk menjadi insan yang baik gitu. Ya, atau lebih baik ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah, kebetulan saya pernah setelah beberapa waktu, mungkin karena pola makan yang tidak hati-hati, mungkin karena saya makan itu asam terus sama sambel ya kan ya, jadi ketika saya sudah merasa sehat akhirnya kumat lagi dan saya merasa dan terkena sesak. Kebetulan saya itu asam lambung itu lah istilahnya, madu kelancengnya sudah habis ya, cepat-cepat pesen, dan alhamdulillah ketika saya minum lagi itu bisa berkurang lah, istilahnya saya tidak mengalami sesak nafas itu. Jadi asam lambung itu belum sampai naik lah, tidak sampai naik lah itu. Ya tentu karena Allah lah, bukan yang lain. Yang patut dipuji adalah Allah. Gitu. Jadi itu ya. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa banyak madu kelanceng yang beredar dijual di luaran, dan saya sudah banyak membeli macam-macam ya kan, dengan harga yang murah sampai yang ya lumayan lah. Itu banyak yang palsu, makanya hati-hati gitu. Nah,
nanti saya sertakan ya yang tempat-tempat yang sudah saya beli, yang menurut saya lumayan lah asli atau tidaknya itu ya mereka bilang asli ya kita percayalah pada mereka. Tapi kan ketika kita sudah mencobanya kita baru bisa mengatakan bahwa oh ini ternyata lumayan lah gitu. Jadi biasa madu kelanceng itu ya yang jelas rasanya itu asam satu, dia tidak manis seperti seperti madu biasa. Jadi kurang manis lah, cenderung asam. Nah itu kalau ada madu kelanceng itu terlalu manis, ya, itu patut dipertanyakan, apalagi kalau asamnya itu tidak ada, ya, itu kemungkinan palsunya besar itu. Nah, jadi itu ya itulah yang bisa saya ceritakan, yang saya bagikan tentang madu kelanceng dan sebab-sebab saya itu terkena asam lambung. Jadi ingat, di usia-usia sekitar 40 ke atas itu hindari makan di atas jam 8, makan berat ya, itu biasanya bisa membuat kita sakit. Ya asam lambung ini salah satunya yang paling sering. Walaupun kita makan normal, pagi, siang, sore kita sudah makan, tapi malamnya kita masih makan lagi di atas jam 8, makan berat ya. Kalau buah-buahan mungkin bisa habis 2-3 ya toh. Makan mangga kok enak ya, wah bisa 3, ya 1 kilo itu. Itu bisa membuat kita sakit. Atau makan roti, ya dulu ini sebab saya sakit itu salah satunya dulu sering makan roti di malam hari. Karena kalau kita habis tutup mall itu biasanya ada buy one get one lah, itu bisa beli 3, beli 4. Kita makan malam itu lah, itu juga bisa menyebabkan kita sakit. Kolesterol tinggi, akhirnya memicu yang lain-lain juga. Itu ya dari pembicaraan saya yang panjang lebar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 20 menit lebih ini. Semoga teman-teman yang terkena asam lambung cepat ketemu obatnya, ya kan? Nanti saya sharekan pengalaman-pengalaman lain tentang asam lambung. Oh ya, jangan lupa Anda bisa lihat YouTube-nya orang-orang yang sudah berpengalaman ya kan. Jadi yang terkena asam lambung. Kalau saya ini pengalamannya tidak banyak, tapi dari mereka-mereka. Saya kebetulan banyak melihat YouTube itu, jadi itu juga membantu ya teman. Terima kasih pada mereka lah yang sudah men-share pengalamannya. Ya demikianlah sobat-sobat, teman-teman semuanya. Salam sehat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan ya. Kalau Anda sedang sakit atau apa, untuk diberikan jalan kesembuhan dan dihilangkan penyakitnya. Dan kita saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.